Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi ya untuk materi hari ini tentang dosis obat ya. Bagaimana cara kita untuk melakukan penghitungan dosis obat. Sebelum itu marilah kita eh, subscribe ya channel ini di @pppk 2022. Semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian jika teman-teman di sini ingin ikut apa namanya tryout, maka bisa buka di www.pppk.my.id ya untuk pendaftaran tryout PPPK. Ya, langsung saja kita mulai materi hari ini tentang dosis obat. Ya, dalam suatu eh, pengobatan ya atau obat itu pasti tertulis nama obat ya. Jadi nama obat meliputi nama generik, ada nama dagangnya, kemudian ada dosis ya. Dosis atau satuan di sini biasanya dalam bentuk miligram ya, miligram, 500 miligram. Atau kalau contoh lain seperti insulin pakainya IU ya atau International Unit. Ini contohnya aja Basipen ya. Nama dagangnya isinya ampicillin dengan dosisnya 500 miligram ya atau kadarnya yang ada di dalam satu tablet ampicillin. Maaf, ampicillin ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung dosis obatnya? Ya, ini kita bisa menggunakan cara ini ya. Ini merupakan salah satu pilihan saja untuk mempermudah penghitungan dosisnya. Ya, ini D per H kali V sama dengan A. D itu dosis yang diinginkan ya. Jadi dosis yang atau bisa juga dosis yang ditulis oleh dokter ya atau diresepkan oleh dokter. Kalau H adalah dosis di tangan ya, hand. Ini dosis dokter ya. Dosis dari dokter, H atau eh, dosis yang di tangan itu dosis obat pada label tempat obat ya, bisa di botol atau di vial seperti itu. Kali V ya, V itu bentuk obat yang tersedia, bisa tablet, kapsul, cair ya, dalam per tablet per vial satuannya seperti itu. A itu adalah jumlah hasil hitungan yang diberikan kepada pasien atau analitis ya. Analitisnya, analisisnya apa ya hasilnya dari analisisnya. Ya, contohnya di sini yaitu ampisisilin 0,5 gram per oral 2 kali sehari. Obat yang tersedia adalah ya ini perintah dokter ya resepnya ampisisilin 500 miligram per oral 2 kali sehari ya 500 miligram. Obat yang tersedia ampisisillinnya adalah 250 miligram per kapsul. Nah, yang pertama adalah kita harus konversikan ya dari gram menuju miligram. Jangan salah ya, nggak cuma dalam pendosisan obat oral saja, tetapi untuk penghitungan obat intravena, titrasi, dan sebagainya itu yang pertama kali kita lakukan adalah konversi satuan. Jangan sampai satuannya tidak pas ya, jadi satuannya nggak seimbang. 5 gram setara dengan 500 miligram. Maka kita masukkan saja dosis yang diperintahkan oleh dokter adalah 500 ya, ini 500 per dosis yang ada sediaannya 250 dikali bentuk sediaannya kapsul ya, per satu kapsul nah, ya, sama dengan 500 bagi 250 ya, ketemu 2 ya. Jadi pasien itu akan mendapatkan 2 kapsul ya per per pemberian ya, pemberian. Ya, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Selanjutnya metode rasio dan proporsio. Ya, ini sama ya. H itu dosis di tangan, V itu bentuk sediaannya, D itu dosis yang diinginkan, yang diperintahkan oleh dokter, dan X ya jumlah yang harus dihitung ya, yang akan diberikan kepada pasien. Ya, ini contohnya perintah dokter atau resepnya itu ampicillin 4 kali 100 miligram. Tersedia ampicillin 250 miligram per 5 mili ya. Jadi dalam 5 mili mengandung 250 miligram. Jawabannya adalah konversi tidak diperlukan ya karena keduanya dinyatakan dalam ukuran pengukuran yang sama ya. Jadi ini kan sama.
tidak perlu konversi lagi. Tapi kalau seandainya butuh konversi, ini kan 4 miligram semua ya. Kalau seandainya satuannya berbeda, maka perlu dikonversikan. Ya, caranya adalah pengerjaannya pertama yaitu tadi kan yang tersedia ya, yang tersedia dosis yang tersedia 250 dibandingkan banding ini ya volumenya 250 dalam 5 mili sama dengan dosis yang diminta dokter yaitu 100 ya, ini 100 dibandingkan X mili ya, satuannya harus sama. Ya nanti ketemu 250 X ya. Ini kan kalau 250 banding ini ya. 250 ya kali X sama dengan 500 ya. Ini ya. Jadi caranya 250 dikalikan X sama dengan 5 mili dikali 100. Maka X ketemu 500 dibagi 250. Ya, ketemu 2 mililiter ya. Jadi eh, yang diambil itu sebanyak 2 mililiter. Ya, 2 mililiter ini apa? Ambisilin ya dari ini ya yang diambil segitu. Kemudian terkait dengan berat badan ya. Ini soalnya perintah fluorouracil ya ini 12 miligram per kilogram berat badan per hari intravena tidak melebihi ya dosis fluorouracil eh, tidak melebihi 800 miligram per hari. Berat pasien 132 lb ya. Lb ini konversinya ya, konversi nanti dijadikan kilogram ya. Ini berat pasien ya 132. Kemudian cara pengerjaannya ada konversinya dulu ya. Ini di soal itu konversi pon menjadi kilogram. 1 kilo sama dengan 2,2 pon ya. Ya, jadi 32 dibagi ini salah ya. 32 dibagi 2,2 ya ketemu satuannya dalam kilogram. 60 kilogram. Ya. Kemudian cara selanjutnya adalah berapa dosisnya ya, dosis pasien ini miligram ya. Udah kan ketemu dosisnya 12 ya, 12 dikali eh, BB-nya ya 60 ketemu 720. Maka dosis fluorouracil 720 miligram. Kan masih di bawah ambang dari 800. Ya, ini berat badan ya. Ini konversinya sama ya kayak seperti yang tadi. Pertama ada konversi 1 kilo sama dengan 2,2 lb atau pounds. Ya. Tentukan dosis obat per BB-nya dengan mengalihkan dosis obat dikali BB, itu nanti akan dapat dosis klien harian. Kemudian ikutin rumus dasarnya yang tadi. Ya, ini contoh kedua, perintah Sevaclor 20 miligram per kilogram per hari dalam dosis terbagi 3. BB ya 31 lb, berarti tinggal dibagi ya, dibagi 2,2 supaya jadi kilogram. Ya, nanti ketemu hasilnya kan 14 kilogram. Label obat Sevaclor 125 miligram per 5 mili. Maka dosisnya ya tadi 20 miligram, ya dosis obatnya dikalikan berat badannya berapa? 14 kilo, ketemu 280 per hari. Ini dosis harian. Kemudian kita hitung dosis per pemberian ya, tinggal dibagi 3 karena ini di soal itu terbagi menjadi 3. Temulah 93 miligram per dosis. Ya, kita hitung lagi melalui rumus tadi ya, dosis dari dokter itu kan tadi 93 ya, ini ya dari ini ya. Temu dosisnya 93 per sediaan yang ada itu 125 kali 5 ya, karena ini dalam 5 mili. Ya, nanti ketemu 465 dibagi 125 ya, ketemu 3,7 mililiter.
itu kebutuhan dosis obatnya. Ya, ini tadi rumusnya ya, kalau kita pakai rumus kayak gini ya boleh ya. Ini tadi 125 miligram dibanding, itu kan dalam 5 mili, ini sediaan yang ada ya. Ini kemudian dosis yang dari dokter 93 dikali X ya, nanti tinggal dikalikan saja. Ya, jadi ketemu hasilnya ya. Ya, ini kali ini ya 125 kali ini ya. 125 kali X. Ini coret-coretnya ini ya, ini sama ini ya. Nanti ketemu hasilnya berapa. Kemudian untuk luas permukaan tubuh ini biasanya digunakan. Oh, kalau yang ini untuk penghitungan clearance kreatinin ya. Untuk clearance kreatinin ini tinggal digaris aja. Nanti ketemu hasilnya clearance berapa, berat badan berapa, tinggi berapa. Kemudian ini untuk yang rumus permukaan tubuhnya. Ini contohnya biasanya, oh ya, ini terkait dengan luas permukaan tubuh biasanya digunakan untuk obat-obat kemoterapi. Contoh luas permukaan tubuh, perintah pemberian mefenitoin 200 mg per meter persegi per oral dalam dosis terbagi 3, tinggi anak 100 cm dan berat 20 kilogram. Maka jawabannya yaitu 100 cm dan 20 kilo per potongan skala normogram ya pada 0,5. Ini ya, kalau di sini potongannya pada 0,5. Maka 200 miligram itu dosisnya dikali 0,5 sama dengan 100 miligram per hari. Kalau per sekali pemberian berapa? Ini kan dibagi, tinggal aja dibagi 3 ya. Bagi 3, 100 bagi 3 ya. Kamu 33. Ya, gampang kerjaannya. Ya. Kemudian penghitungan dosis oral. Ini penghitungan dosis oral, penghitungan tablet, kapsul, dan cairan. Ya, jadi harus diingat rumus-rumus dasarnya. Mungkin untuk selanjutnya saya akan bikin ya untuk terkait rumus dasar. Ya, ini bisa H banding V sama dengan D banding S atau D per H kali V per A. Ya, ini terapi ampicillin ya, 0, sediaan yang diminta 0,5 gram, tersedia 250 miligram per 5 mili. Ya, ini tadi konversi 500 miligram menjadi 5 gram menjadi 500 miligram. Ya, dosis dari dokter 500 per 25 dikali volume volume ya atau sediaan yang ada. Milinya berapa? 5 mililiter sama dengan 2500 per 250 ya ketemu 10. Ini sama caranya seperti tadi. Ini penghitungan dosis oral jika dalam larutan itu jika diminta untuk memberikan larutan dengan presentasi tertentu, ini contoh ya, biasanya kalau pas praktek di rumah sakit kan yang mengerjakan perawatnya ya. Perawat menghitung jumlah larutan dan air yang diberikan. Ya, ini karena belum rekonstitusi ya, rekonstitusi obat suntiknya belum dilakukan oleh apoteker ya, atau farmasi. Biasanya yang mengerjakan ini perawat. Ya. Seorang pasien menyebabkan Ensure 250 mililiter dari larutan 30%. 4 kali sehari. Hitung berapa banyak ensur dan air yang diperlukan untuk membuat 250 mililiter dari larutan 30%. Ya, larutan 30% artinya adalah 30 dalam 100 bagian. Ya, rumusnya sama. Dosis yang diminta. Ya, yang diminta yaitu 30 per 100. Ya, 30% ya. 30%. 30% ya, 30 nih. 30 bagian per 100 dikali ini ya. Volumenya ada 250. Ya, nanti 30 ketemu ada 75 mili larutan yang diberikan. Ya, gampang ya. Jadi atau dengan cara yang lain ya, dosis yang diminta ini
eh 100 miligram ya. Ya karena 30 per 100 ya. Dari yang ada 100 miligram, volumenya 250. Dosis dari dokternya 30. Ininya ismili. Tinggal dikalikan aja. Ini sama ini sama ini. Maaf, maaf ya kebalik ya. Ini sama ini. Penghitungan dosis anak ya. Ini kalau contoh soal dosis pada anak. Sevaclor 50 miligram 4 kali sehari. Berat badan 6,8 kilo. Dosis obat anak 20 sampai 40 miligram per kilogram berat badan dalam dosis terbagi 3 ya. Perhatikan ini. Tersediaannya Sevaclor 125 miligram per 5 mili. Kita hitung aman atau tidak ya. Kita pertama hitung parameter obat ya. Parameter obatnya adalah rentang 20 sampai 40 miligram ya. Nanti dikali BB-nya ya, ketemu berarti rentang antara ini ya 136 sampai 272. Nanti kita hitung dosisnya. Dosisnya yang diminta 50 ya, 50 kali 4. Ya, ini ketemu dosis hariannya sekian. Ya, masih aman ya karena masih di rentang ini. Kemudian pemberiannya ya dosisnya tadi kan 50 dalam 125 ya. 120 miligram dikali 5. Ya, ketemu 2 mili. Berarti 2 mili adalah cairan yang diambil. Ini tadi sama ya, pakai rumus ini. Tinggal kali. Ya. Nah, kalau ini untuk luas permukaan tubuh ya untuk kebiasaan untuk kemo. Ini metronidazole ya, ini obat-obat untuk kemo. Metronidazole 50 miligram tiap seminggu, tinggi badan 54 in, BB 1 kilogram, dosisnya rentang ini 25 sampai 75. Ya, tinggi dan berat badan anak berpotongan di 1,3 mili. Maaf, 1,3 meter persegi. Apakah aman? Ya, kita hitung dosis dasarnya 2,25 sampai 75 ini dikalikan masing-masing dengan 1,3. Maka dosisnya adalah harus di rentang ini 32,5 sampai 97,5. Ya, ini rumusnya adalah luas permukaan tubuh dalam 1,73 meter persegi dikali dosis dewasa ya untuk konversi ke dosis anak. Ini adalah rumus untuk konversi ke anak. Ya, luas permukaan tubuh yang ada di soal di 1,73 meter persegi dikali dosis dewasa. Ya, tadi contoh erythromycin 125 miligram per oral 4 kali sehari. Tingginya ini BB-nya 60 ons ya. Berpotongan pada 0,9 meter persegi. Dosis dewasa 1000 miligram. Maka kita hitung dosisnya ya. Tadi berpotongan pada 0,9. Berarti kan 0,9 dibagi 1,73 dikali sediaannya ya dosis dewasa. Maka ketemu berapa? Ya 520 miligram per hari. Ini dosis harian pada anak. Nanti ini tinggal dibagi 4 ya karena ini kan 4 kali sehari ketemu 130 miligram per dosis. Masuk aman nggak rentang ini? Ya tadi kalau di soal di sini eh, iya. Masih masuk batas aman ya 130. Ya, sekian penjelasan dari saya. Jika teman-teman di sini ingin mengikuti tryout PPPK, bisa mendaftar di www.pppk.my.id. Ataupun kalau farmasi ingin ikut eh, bimbingan belajarnya, bisa ikut di sini. Dan jangan lupa subscribe channel ini di @pppk 2022. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.